siang Ibu Ika, apa kabar Ibu Ika hari ini? Waalaikumsalam Pak Woro, saya sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Ibu Ika, 3 hari yang lalu sudah menyampaikan kepada Bu Ika, kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu yang akan kita lalui, yaitu yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Ika untuk melaksanakan supervisi nantinya. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Ika nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Ika dalam akademik pengetahuan, serta pengalaman Ibu Ika dalam proses pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Ibu Ika dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya Pak, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu Ika dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, nanti Ibu Ika akan menyampaikan materi tentang apa? Di sini saya ambil untuk RPP-nya bab 1 tentang bagaimana tubuh kita bergerak seperti rangka, sendi, dan otot pada topik A. Jadi nantinya kami akan belajar tentang bagian rangka tulang pada manusia beserta dengan fungsi rangka tersebut. Baik Bu Ika, terkait dari materi tentang bagian organ dan fungsi rangka manusia ini tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti? Nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan membaca dan praktek. Di sini mereka akan mengetahui bagian rangka manusia dan fungsinya. Serta juga siswa diharapkan memahami beberapa jenis tulang dan fungsinya pada rangka manusia. Kemudian murid saya akan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan mengenai nama-nama bagian dari rangka manusia beserta fungsinya dan mengenal beberapa jenis tulang yang beserta fungsinya juga. Oke, baik, luar biasa. Apa yang menjadi tujuan Ibu dalam pembelajaran nanti. Sekarang saya ingin juga bertanya lagi, tujuan pembelajaran ini apa nih area yang akan Ibu kembangkan pada peserta didik? Ya, seperti tadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan dan nantinya mereka juga akan mencatat informasi-informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua tujuannya yaitu pengamatan. Nantinya mereka akan melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar dengan berdiskusi dan berkolaborasi dengan temannya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan secara diskusi kelompok. Oke, tujuan dari pembelajaran itu tadi adalah kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah budaya anak itu bisa berkolaborasi saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali. Itu yang jadi area yang ingin Ibu kembangkan untuk peserta didik. Sekarang saya ingin tahu area yang ingin Ibu kembangkan sebagai seorang guru itu seperti apa? Baik, Pak Woro. Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi sosial emosional, dan juga kompetensi profesional sebagai seorang guru. Dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi tersebut, baik daring maupun luring.
berbagai informasi dan praktik baik dengan rekan sejawat serta aktif dalam Kombel dan KKG. Oke, oke Bu Ika, yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah sesuai dengan potensi seorang guru yang baik yang selalu berfokus pada perkembangan peserta didiknya. Semoga keinginan Ibu yang terus ingin berkembang menjadi pendidik yang baik dan profesional bisa terus meningkat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan persiapan Ibu dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas yang nanti akan kita laksanakan. Seperti ini Pak. Ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya dengan membuat RPT, berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif seperti di sini saya akan membimbing sesuai dengan bimbingan Bapak kemarin kan. Bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP. Saya selain RPP dan menyusun LKPD, saya akan membuat juga ketiga kelompok. Nah, nantinya kelompok tersebut akan berbeda-beda. Berbeda-beda, di sini kami menyiapkan alat peraga untuk menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Dalam bentuk asesmen ini ada 3 kelompok yang akan saya gunakan melalui penilaian tersebut pada saat mereka bekerja dan belajarnya tersebut. Alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah ya, apa yang Ibu sudah sampaikan sudah cukup baik tentang pembuatan RPP yang berdiferensiasi dan juga KSE. Sekarang saya ingin menanyakan tadi itu tentang persiapan Ibu dalam supervisi. Sekarang saya ingin menanyakan tentang strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran besok. Kita akan belajar tentang rangka manusia. Rangka itu ada rangka, sendi, dan otot. Jadi strategi yang saya coba di sini adalah untuk berdiferensiasi yang berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan. Ternyata siswa saya mempunyai gaya belajar yang sangat berbeda-beda dari 3 kelompok tersebut. Nah, siswa saya ada yang minatnya di auditoring, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok tersebut saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda. Misalnya kalau yang visual mereka akan belajar membaca atau literasi yang mengamati lewat gambar-gambar. Setelah itu kelompok yang auditoring mereka memberikan video dengan melihat video pembelajaran. Jadi mereka mengamati bagian dari organ rangka manusia tersebut. Kemudian dengan melalui video pembelajaran tersebut. Sedangkan kelompok yang kinestetik, mereka akan aktif yang luar biasa. Jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung pengamatan bagaimana keterkaitannya fungsi rangka, sendi, otot manusia dalam melakukan gerakan melalui poster dan video pembelajaran tersebut. Baik, jadi Ibu sudah mulai belajar digitalisasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya. Tadi ada auditori, visual, dan kinestetik. Yang auditori tadi yaitu dengan menyampaikan video pembelajaran, yang visual dengan membaca serta literasi dan mengamati lewat gambar-gambar. Dan yang kinestetik adalah ada praktik dan juga video pembelajaran interaktif. Sudah bagus sekali, luar biasa. Saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti. Nah, setelah saya mendengar ini, mendengar persiapan Ibu tadi, Ibu sampaikan sampai dengan Alpraga untuk pembelajaran berdiferensi ini. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Rencana kami mengadakan pembelajaran tersebut mungkin hari Selasa. Hari Selasa saya akan melakukan pembelajaran tersebut, Pak. Baik, Ibu Ika. Nah, besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Kemudian setelah itu saya akan mengadakan percakapan kembali, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Markin,
yang akan nanti kita sama-sama akan melihat hasil observasi nanti pada saat observasi di kelas dan akan ditanggapi pada saat pasca observasi. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Terima kasih, Pak. Saya untuk hasil percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan pada pembelajaran besok hari Selasa. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semua? Baik. Selamat pagi. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ibu, hari ini kok banyak ada yang tidak masuk ya? Coba dilihat temannya kanan kiri. Ya. Naswa sama Lila. Mereka kenapa? Apakah kalian sudah menjemput teman kalian? Nanti misalkan ya pulang sekolah jemput temannya yang rumahnya terdekat dengan Naswa sama Lila ya. Kasihan temannya. Kita jemput. Bagaimana juga itu adalah saudara kita. Gimana? Sudah sarapan kalian? Kelihatannya cerah-cerah, tapi ada ini satu teman kita nih, teman kalian ini. Kenapa Rafa? Kenapa nak? Sakit? Kenapa? Demam? Demam kan? Iya demam. Istirahat aja ya. Gak usah makan es, minum es, makan yang pedas-pedas ya. Yuk, pimpin temannya untuk supaya kita belajar hari ini supaya lancar dan bermanfaat. Ayo, silakan. Teman-teman, belajar mari kita berdoa mulai.
satu bangsa. Apa makna dari lagu tersebut? Apa? Menghargai para pahlawan. Kenapa kita harus menghargai? Kenapa? Dengan adanya para pahlawan, kita bisa merdeka dan kita bisa hidup sekolah, makan, bisa jalan-jalan. Itu hasil dari para pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita sampai merdeka. Di sini Ibu akan bertanya tentang materi kemarin. Apa ya kan? Materi kemarin apa? Tentang apa? Rangka pada hewan. Rangka pada hewan apa kemarin? Tentang apa? Hewan invertebrata. Apa artinya itu? Hewan apa? Tidak. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya? Jadi contohnya di sini adalah ubur-ubur, kerang laut, cacing tanah, dan kepala kelinci. Jadi kalian masih ingat kan? Berarti kemarin tuh materi kita di minggu kita ini adalah peserta didik dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Jadi nanti kalian disuruh menyebutkan rangka dan juga fungsinya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dengan benar. Tunjukkan. Kemudian nomor 3, peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka menjalankan sebagai fungsinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Di sini Ibu kemarin sudah membagikan kelompok. Sambil kita melihat video, sambil juga kita lihat buku. Perhatikan di buku. Yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kalian melihat video tadi, apa yang kalian dapatkan? Kita mengetahui tentang kelompok 1, kelompok 2, kita melihat video. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 buka buku kalian. Sambil kita membuka, semua juga membuka bukunya juga. Di sini ada bentuk rangka, bagian-bagian dari rangka. Jadi di sini kalian isi rangka apa aja yang ada di tulang-tulang apa aja yang ada di dalam rangka. Paham? Nah, Ibu berikan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, gerak atas tangan, berarti yang di ininya. Paham sudah? Kemudian untuk kaki,
Apa ini namanya? Lutut yang bengkok kayak gini. Nah, kemudian ada tulang kering. Tulang kering itu yang di depan. Kaki yang di depan ini adalah tulang kering. Kemudian betis. Betis berarti yang di belakang. Tulang pergelangan kaki. Lihat di pergelangan kakinya yang di sini, yang di kaki. Tulang telapak kaki yang di bawahnya sini. Kemudian tulang jari kaki. Ya, paham? Nah, sekarang kalian kerjakan di situ, diisi LKPD-nya, tunjukkan mana-mana. Perhatikan. Perhatikan di sini makanya. Yang ada 7 ruas. Ada tulang punggung yang ada 12 ruas. Biar ruasnya kayak gini. Ada tulang pinggang. Bilang tulang pinggang gini. Ada 5 ruas. Ada tulang selangka. Ada 5 ruas. Ada tulang ekor. Ada 4 ruas. Perhatikan rangka manusianya, rangkanya. Ayo. Siapa yang maju? Sebutkan. Sebutkan.
Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam, buang. Lagi, tarik nafas dalam, buang. Tarik nafas, buang. Udah. Terima kasih. Duduk, kembalikan ya. Dari rangka ini seperti apa? Contohnya seperti apa? Seperti misalnya kalian bermain sepak bola. Contohnya. Nah, anak-anak bermain sepak bola, mereka akan bergerak dan melibatkan sistem gerak. Kaki digunakan untuk menangkap, tangan digunakan untuk menangkap atau keseimbangan atau melempar bola. Nah, selain digunakan pergerakan sistem rangka juga digunakan untuk memberikan bentuk tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga tempat melekatnya otot-otot. Sistem saraf berperan dalam mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh. Sistem saraf berfungsi penting untuk